Baik pemirsa Metro TV Lampung, kembali kita akan melanjutkan tajuk Lampung Pos kali ini masih bersama dengan Pak Iskandar. Oke, Bang Is, untuk NTP sendiri ini bisa menjadi sinyal bahwa visi gubernur dan juga wakil gubernur Lampung ini sudah ada hasilnya. Karena kan memang kenaikan NTP ini itu berarti memberikan keuntungan atau meningkatkan kesejahteraan para petani. Itu seperti apa Bang Is? Jadi kalau kita lihat NTP itu ada beberapa ya sektor yang dinilai oleh BPS. Kita berharap program Gubernur Lampung Pak Arinal Junaidi sama Bu Nuni ini ikut mendorong, memacu pertumbuhan, peningkatan kesejahteraan petani. Ya kan? Kita ketahui tidak hanya soal pupuk, bagaimana penyaluran mulai dari hulu sampai ke hilir itu terjaga alurnya sehingga petani sangat diuntungkan. Dan kartu petani berjaya yang digulirkan oleh Pak Arinal sama Bu Nuni ini bagian dari bagaimana meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki nilai tukar petani, ya kan? Jadi petani tidak dipurukkan oleh situasi, dan terkadang petani itu belum apa-apa sudah diijon oleh pengusaha berdasi. Membeli bahan pertaniannya belum berbuah sudah dibeli, ya kan? Nah ini bagian dari memperbaiki kinerja petani maupun pendapatan petani sehingga petani bisa sejahtera melalui kartu petani berjaya. Itu yang diharapkan dari kartu petani jaya bisa mendorong NTP petani khususnya padi dan palawija termasuk hortikultura ini kan naik signifikan gitu loh Mbak. Oke, jadi Bang Is, dari menurut pandangan Bang Is sendiri atau bagaimana Lampung Pos melihat antara keterkaitan dari suksesnya pembangunan Lampung dengan kenaikan NTP ini atau program-program yang sudah direncanakan tuh seperti apa keterkaitannya Bang Is? Ya, jadi kita melihat kita bisa mengukur ya, kalau umpama NTP itu berada di atas angka 100, artinya petani itu dalam posisi yang untung, surplus. Kalau dia posisinya di bawah 100, itu dalam keadaan merugi petaninya. Nah, kita mendorong jangan sampai khususnya padi, palawija, dan hortikultura itu di bawah angka 100. Nah, kita dorong juga programnya Pemprov Lampung dengan kartu petani berjaya ini bagian untuk mensejahterakan petani. Kita ketahui Mbak, salah satu yang kemarin beberapa bulan yang lalu harga singkong, ya kan, harga singkong itu 1 kilonya 400. Nah, Gubernur Pak Arinal mengintervensi harga itu tidak 400, paling tidak dia berkisaran antara 900.000 ya, harga terendahnya 900.000. Hari ini harga singkong itu 1 kilonya itu 1.450 per kilo, artinya ada kenaikan. Artinya di tangannya gubernur, di tangannya para pengambil kebijakan itu sangat menguntungkan petani. Kalau umpama pemerintahnya tidak peduli dengan petani, tentu harga singkong tidak akan naik-naik. Nah ini contohnya harga singkong dari 400 diintervensi oleh gubernur, dikumpulkan semua pengusaha-pengusaha singkong di Lampung ini, akhirnya hari ini harga singkong kita nilainya 1.450 per kilo. Ini salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Lalu apalagi Bang Is langkah-langkah yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk hal ini? Ya, selain harga singkong, tentu harga-harga palawija lainnya dan juga ikan, ya kan, bisnis-bisnis yang sekarang ini ada di lautan, di perairan yang ikut mendorong supaya ini terjadi lompat yang begitu besar dalam pendapatan petani. Peternakan juga ikan, ya kan, telur itu bagian dari dipacu. Bagaimana Lampung itu memasok peternakan, pertanian, juga perikanan untuk provinsi di sekitar di Lampung ini, terutama di DKI,
juga di Sumatera Selatan, termasuk juga di Bangka Belitung itu loh Mbak. Itu kira-kira yang sekarang sudah berlangsung itu. Oke, nah Bang Is, untuk kenaikan walaupun tipis sebut seperti itu ya, seperti judul tajuk kita, naik tipis, tentunya menjadi bahan evaluasi gitu kan Bang Is untuk program pembangunan. Seperti apa gambarannya Bang Is untuk evaluasi ini? Ya, evaluasi itu kenaikan tipis sangat wajar karena hampir semua sektor kehidupan hari ini semua terdampak karena pandemi ya. Tidak ada yang tidak berdampak. Mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, termasuk bisnis di properti, di retail, itu semuanya berdampak. Bahkan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dan juga faktor yang penting atau upaya yang sangat penting hari ini adalah walaupun itu kenaikan yang tipis, kita merasa bersyukur masih bisa meningkatkan atau bisa menjaga produksi pertanian itu untuk mensuplai kebutuhan masyarakat gitu loh Mbak. Oke, jadi bertahan saya sudah baik, apalagi naik berarti memang itu jauh lebih baik gitu. Jauh lebih baik. Oke, jadi Bang Is, yang terakhir, solusi apa sebenarnya yang bisa ditawarkan agar NTP ini dapat terus naik lagi, tentunya kesejahteraan petani lebih meningkat lagi Bang Is? Ya, paling penting itu bagaimana kita mengantisipasi supaya pandemi ini kan tidak menyebar, tidak merajalela seperti yang disampaikan oleh pemerintah pusat, bahwa kita harus menyadarkan petani bahwa bagian dari pandemi ini adalah bagaimana proses protokol kesehatan, ya kan, petani-petaninya juga vaksinasi, juga program pemerintah Provinsi Lampung dengan kartu petani berjaya itu lebih masif lagi, termasuk juga pinjaman-pinjaman untuk petani, juga dana desa juga itu cepat dikucurkan sehingga nanti pandemi itu nilai tukar petani itu akan lebih baik gitu. Oke, kita berharap memang nilai tukar petani ini akan terus naik lagi sehingga kesejahteraan petani di Lampung tentunya lebih meningkat lagi, karena kita tahu lokomotif Lampung juga sebagai lokomotif pertanian. Oke, Bang Is, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.